Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum belajar ada langkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Bu. siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin temannya untuk berdoa? Pungki, Bu. Nah, silakan Punki. Siap, gerak. Tomat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih ya Punki. Iya, Bu. Nah, sekarang ibu akan mengabsen anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Punki Sesnita, Hadir, Bu. Putria Handayani. Hadir, Bu. Nah, kelihatannya anak-anak ibu hari ini ada semua ya. Iya, Bu. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, apakah meja dan kursinya perlu dirapikan? Sudah, Bu. Sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Nah, apa itu Punki? Masa Islam pada masa Arab tahu Nah, keadaan sosial ekonomi masyarakat Islam sosial budaya. Nah, yang perekonomiannya akan kita bahas sekarang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab Islam. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya dengan keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam. Nah, yang mana dari materi ini nanti anak-anak ibu akan mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan perekonomian dari masyarakat Arab Islam. Lalu bagaimana saja bentuk perekonomian tersebut. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak ibu. Nah, coba anak-anak ibu amati dan perhatikan gambar ini. Nah, ada apa saja di sini? Gambar unta, Bu. Nah, kira-kira unta itu terdapat di mana, anak-anak? Di Arab, Bu. Iya, di Arab. Binatang ada juga, Bu. Dia di mana, Bu Put? Kebun binatang, Bu. Nah, iya betul, memang unta itu ada di kebun binatang, tetapi mayoritas unta hidup di Arab. Nah, kira-kira apa yang sedang dilakukan orang di dalam gambar ini? Orang seperti dalam perjalanan, Bu. Iya, mau kira-kira? Barang, Bu. Nah. Dia berdagang, Bu. Iya, apa yang akan dia lakukan? Berdagang. Bagus, dia akan melakukan Berdagang. Nah, kira-kira mengapa mereka melakukan perdagangan? Untuk mencari nafkah, Bu. Ya, betul sekali, untuk mencari Nafkah. nafkah. Nah, sudah tahukah anak-anak ibu apa saja kegiatan perekonomian dalam cerita ini? Belum, Bu. Nah, berdasarkan gambar ini anak-anak ibu belum tahu? Belum, Bu. Berdagang, Bu. Ya, berdagang. Maukah anak-anak ibu mengetahuinya lebih dalam lagi? Mau, Bu. Nah, kira-kira kalau kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan? Membaca. Ya, bagus Belajar. Puki. Belajar, bagus Pupu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita jadi untuk mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam ini kita harus Membaca. Nah, sekarang ibu akan membagikan sebuah teks kepada anak-anak ibu mengenai keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam. Nah, sekarang ayo kita baca secara bergantian, dimulai dulu dari Punki. Keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan akan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya. Lanjut Puput. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Nah, sekarang ibu lanjutkan ya. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian.
Selain pertanian, mayoritas mereka memiliki perniagaan sebagai mata pencarian, khususnya penduduk Mekah. Nah, lanjutkan Pungki. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Nah, lanjut Puput. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab, bahkan Mekah sebagai pusat pengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, itulah teks cerita mengenai keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam. Nah, kira-kira dari apa yang telah anak-anak ibu baca tadi, apa saja perekonomian masyarakat Arab Islam tersebut? Bu, Ya Pungki, ada apa? perdagangan, Apa lagi? pertanian, Peternakan. Iya, ada perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Nah, kira-kira bagaimana peternakan di daerah tersebut, Pungki? Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan dan ke padang rumput, Bu. Bagus. Nah, Puput, apakah tahu Puput keadaan perekonomian, bagaimana keadaan perekonomian dari masyarakat pra-Islam ini tentang perniagaan atau perdagangan? Apakah Puput tahu? Tidak, Bu. Tidak. Pungki tahu? Tahu, Bu. Apa itu? Orang-orang Arab memiliki pusat perdagangan yang terkenal, Bu, seperti di Ukas, Majas, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan ini bukan hanya untuk transaksi perdagangan, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Nah, bagus sekali. Kira-kira tadi dari teks tersebut juga ada yang mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan di daerah Sumbur itu apa mata pencariannya, apa perekonomiannya, Puput? Ada yang tahu? Oh, tahu, Bu. Apa? Mereka bertani, Bu. Iya. Nah, tadi kan ada mata pencariannya bidang perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Pada paragraf berapa yang menunjukkan ketiga perekonomian tersebut? Pertama, Bu. Iya, paragraf pertama. Nah, coba Pungki ulangi. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Pungki. Nah, itulah keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam. Ada yang berdagang, bertani, dan juga Beternak. Nah, beternak. Nah, sekarang Ibu akan di dalam lembar yang telah Ibu bagikan tadi, ada itu rubrik kegiatan. Sekarang anak Ibu bisa mengerjakannya, tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan. Di sana kan ada terdapat rubrik kegiatan. Nah, perintahnya di situ, ayo tuliskan secara ringkas tentang keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, silakan buat nama dan kelasnya. Anak-anak Ibu mengerti sejauh ini tentang perintahnya? Ngerti, Bu. Ya, silakan kerjakan. Ada yang sudah siap? Sedikit lagi, Bu. Nah, sedikit lagi ya, silakan. Udah, Bu. Nah, sudah. Siapa yang sudah siap? Puput sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu tugaskan untuk anak-anak Ibu membacakan rubrik dari kegiatan ringkasan keadaan perekonomian masyarakat Arab Islam tadi ke depan satu persatu. Siapa yang mau tampil pertama? Ya, Saya, silakan Bu. Bunti.
ringkasan tentang keadaan perekonomian masyarakat pra-Islam. Masyarakat pra-Islam memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri dan ada juga mengembala ternak orang lain. Dan masyarakat perkotaan pun yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, dan Najd, mereka bergantung sumber kehidupan pada pertanian. Selain itu juga ada pusat perdagangan yang terkenal seperti Ujas, Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Ya, silakan. Beri tepuk tangan untuk Pungki. Nah, silakan Pungki duduk. Sekarang kepada Puput, silakan. Masyarakat Arab pra-Islam itu memiliki 3 perekonomian, Bu. Yang pertama yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Mereka juga mempunyai pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan itu bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam bidang ekonomi, orang-orang Arab pra-Islam juga melakukan riba, Bu. Nah, tepuk tangan untuk Puput. Nah, silakan duduk kembali. Nah, tadi Pungki secara kesimpulannya juga mengatakan 3 keadaan perekonomian, ada yang berdagang, bertani, dan beternak. Puput tadi juga ada yang menjelaskan 3 perekonomian, yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Tetapi Puput telah menambahkan satu poin, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Mereka riba. Nah, riba. Nah, kira-kira siapa yang tahu arti riba itu? Tahu, Bu. Riba itu merupakan perilaku yang tercela. Apakah kita boleh melakukan riba? Tidak, Bu. Nah, kita tidak boleh melakukan riba. Karena riba itu merugikan terhadap orang lain. Nah, sekarang tadi anak ibu sudah menyimpulkan pembelajarannya. Sekarang siapa yang mau bermain? Saya, Bu. Saya, Bu. Kelihatannya masih kurang semangat. Siapa yang mau bermain? Saya, Bu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan permainannya terlebih dahulu. Permainannya yaitu talking, artinya tongkat berbicara. Nah, talking yaitu tongkat berbicara. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Lagunya itu Aku Mau ke Mekah. Nanti ibu akan bernyanyi. Nah, bagi anak-anak ibu yang tahu nyanyinya juga boleh bernyanyi bersama ibu. Nanti ketika bernyanyi, ibu akan mengatakan stop. Nah, barang siapa yang tongkatnya berhenti atau memegang tongkatnya, maka dia harus menyimpulkan satu buah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Bisa kita mulai? Bisa. Nah, sekarang coba anak-anak ibu berdiri. Nah, ibu akan memberikannya kepada Puput terlebih dahulu. Nah, nanti silakan diopernya secara tertib ya. Nah, mengopernya secara tertib dan tidak boleh berebutan. Nah, sekarang kita bisa mulai. Bisa, Bu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih. Stop. Nah, siapa yang bisa? Nah, sekarang Puput silahkan sampaikan satu poin atau satu kalimat tentang pembelajaran kita hari ini. Bangsa Arab pra-Islam itu memiliki sistem perekonomian, perdagangan, pertanian, dan peternakan, Bu. Sudah, Bud? Nah, sudah. Apakah anak ibu semangat belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Nah, yuk. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 18. Nah, ibu akan memberikan oleh-oleh kepada anak-anak ibu, yaitu tentang ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus anak-anak ibu kerjakan di rumah. Yang mana perintahnya
Guru meminta peserta didik untuk menjawab soal yang ada di buku siswa, yaitu halaman 18 yang Ibu sebutkan tadi. Nah, dan minggu besok anak-anak Ibu harus mengumpulkannya ya. Iya, Bu. Harus tugas yang diberikan harus dikerjakan. Nah, di samping tugas anak-anak Ibu di sini 2, di samping rubrik ayo berlatih tersebut, dan juga ada rubriknya satu lagi. Apakah anak-anak Ibu bisa melihatnya? Bisa, Bu. Nah, yaitu anak-anak Ibu harus mengisikan checklist atau centang pada kolom tidak setuju atau kurang setuju atau setuju pada berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping kolom tersebut ya. Iya, Bu. Paham perintahnya Puput? Paham, Bu. Pungki paham? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Put, Bu. Nah, silakan Puput. Ya, gerak, mat, gerak, jaga, gerak, baca, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.